Inilah zikir yang punya keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Zikir ini adalah rahasia keberkahan yang tersimpan dalam harta karun surga. Bayangkan Anda sedang berada di tengah badai kehidupan, dikelilingi oleh kesulitan yang seolah tak berujung. Anda merasa lelah, kehilangan arah, dan ingin menyerah. Di tengah kebingungan itu, ada satu kalimat yang membawa ketenangan, kekuatan, dan solusi yang tak terduga. Imam An-Nawawi berkata, kalimat la haula wala quwata illa billah atau haukalah adalah kalimat yang penuh kepatuhan dan kepasrahan diri kepada Allah, dan sungguh seorang hamba tidak memiliki urusannya sedikit pun, ia tidak memiliki daya untuk menolak keburukan dan tidak memiliki kekuatan untuk menarik kebaikan, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini bukan sekadar untaian kata, melainkan pintu menuju keberkahan, kekuatan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai harta karun dari surga, memberikan gambaran betapa berharganya zikir ini. Namun, apa sebenarnya yang membuat kalimat ini begitu istimewa? Mengapa ia menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup? Mari kita telusuri bersama keutamaan dan fadilah yang tersembunyi di balik kalimat agung ini. Makna mendalam dari la haula wala quwata illa billah. Secara harfiah, kalimat ini berarti tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula bermakna mengandung pengakuan bahwa tidak ada kemampuan untuk menghindari keburukan kecuali atas izin Allah. La quwata bermakna menyiratkan bahwa tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan kekuasaan Allah. Zikir ini adalah inti dari penghambaan seorang Muslim yang menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah bentuk tawakal yang sempurna, di mana seorang hamba menyerahkan segala urusannya kepada Sang Pencipta. Inilah keutamaan dan fadilah la haula wala quwata illa billah. Yang pertama, sebagai harta karun dari surga. Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta karun dari surga? Yaitu, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini disebut sebagai kanzun min kunz al-jannah atau harta karun dari surga. Bayangkan, dengan hanya melafazkan kalimat ini, kita telah mendapatkan sesuatu yang bernilai tak terhingga, setara dengan kekayaan yang tersimpan di surga. Ini bukan sekadar lafaz, melainkan pengakuan iman yang mendalam kepada Allah. Yang kedua, kunci ketentraman hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Di tengah kesibukan dan kegelisahan hidup, zikir ini membawa ketenangan yang luar biasa. Dengan mengucapkannya, hati seorang Muslim dipenuhi rasa damai karena ia menyadari bahwa segala urusan berada di bawah kendali Allah. Yang ketiga, obat dari 99 penyakit, termasuk kegelisahan dan kecemasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la haula wala quwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit, yang paling ringan adalah kegelisahan. Hadis riwayat Tabrani. Kalimat ini adalah obat spiritual yang dapat menyembuhkan hati yang gundah. Dalam menghadapi tantangan, zikir ini menjadi perisai yang melindungi dari rasa cemas, takut, dan putus asa. Keempat, penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim mengucapkan dari la haula wala quwata illa billah, kecuali dosa-dosanya dihapuskan, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kalimat ini diucapkan, dosa-dosa kecil diampuni, bahkan jika jumlahnya tak terhitung seperti buih di lautan. Ini menunjukkan bahwa zikir ini bukan hanya memperkuat iman,
tetapi juga membersihkan diri dari noda-noda dosa. Kelima, membuka pintu-pintu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan dari la haula wala quwata illa billah, maka kalimat itu akan menjadi penyebab baginya masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Hakim. Zikir ini menjadi salah satu sebab yang memudahkan seorang muslim untuk meraih rahmat Allah dan memasuki surga. Dengan sering melafazkannya, pintu surga terbuka lebih lebar. 6. Memberikan kekuatan untuk menghadapi hidup. Ketika Abu Musa al-Asy'ari mengeluhkan beratnya tugas yang diembannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah dari la haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir ini memberikan kekuatan rohani untuk menghadapi berbagai tekanan hidup. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah, bukan dari kemampuan manusia yang terbatas. 7. Melindungi dari tipu daya setan. Rasulullah mengajarkan bahwa zikir ini adalah perisai ampuh melawan setan. Dengan mengucapkannya, seorang hamba menunjukkan ketundukan penuh kepada Allah, sehingga setan tidak memiliki celah untuk mengganggunya. 8. Menjaga keberkahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya." Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3. Zikir ini adalah manifestasi tawakal yang membawa keberkahan dalam hidup. Dengan bersandar kepada Allah, segala urusan menjadi lebih mudah dan penuh berkah. Menjadikan zikir sebagai kebiasaan hidup. Menghidupkan zikir dari la haula wala quwata illa billah dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah sederhana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan kalimat ini sebagai pengingat bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah, sementara Allah adalah sumber segala kekuatan. Semoga dengan sering melafazkan la haula wala quwata illa billah, hati kita dipenuhi ketenangan, hidup kita diberkahi, dan dosa-dosa kita diampuni. Kalimat ini adalah kunci untuk meraih rahmat Allah di dunia dan akhirat. Mari kita amalkan dengan penuh kesadaran, menjadikannya teman setia di setiap langkah hidup kita. Amin.